Kebiasaan bunda itu sebelum sarapan makan buah dulu ya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini insya Allah bunda nggak makan nasi ya, tapi makan alpukat itu tanpa gula ya, dan makan mihun campur wortel dan kubis. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya muntah darah itu kasus normal ya. Batuk-batuk terus keluar darah sedikit, insya Allah itu bukan sihir. Batuk-batuk darahnya keluar tapi seperti keran air sangat banyak ya, itu insya Allah bukan karena dari penyakit ya, tapi dari sihir. Jadi orang-orang yang kena sihir itu insya Allah imannya kurang bagus. Terus yang kedua, gampang emosian. Jadi orang-orang yang gampang marah insya Allah gampang kena sihir. Tapi kalau ada orang batuk terus darahnya itu cuma bercak ya, jadi biasanya batuk itu keluar darah sedikit, yaitu biasanya ya bisa dari TBC, karena punya penyakit TBC ya. Kalau agak banyak sedikit ya biasanya varises lambung. Tapi kalau banyak itu biasanya sihir. Jadi orang yang mau menyihir itu biasanya ngambil sesuatu ya dari orang yang mau disihir, itu entah foto, entah rambut. Jadi misalnya fotonya tuh ditusuk ya nanti terasa sakit. Atau ngambil rambut ya, nanti rambutnya tuh dibacakan mantra ya, entah mantranya itu seperti apa bacanya bunda nggak tahu. Yang jelas dibacakan mantra terus orang itu jadi kena sihir. Makanya kalau pingin nggak kena sihir, perbaiki akhlak. Kalau sudah terlanjur kena sihir, minta sama Allah Ta'ala agar mantra sihirnya dihancurkan. Karena kalau mantra sihirnya itu dihancurkan, ya nggak berfungsi. Jadi orang yang menyihir itu ya menganggapnya ya orang yang disihir itu sakit kalau ditusuk. Padahal ya nggak sakit, karena sudah nggak berfungsi. Ya dianggapnya masih berfungsi. Karena sudah minta sama Allah Ta'ala, mantra sihirnya dihancurkan. Yang bisa menghancurkan mantra sihir itu ya hanya Allah. Jadi kalau ada orang mengalami varises lambung, tugas lambung itu kan menerima makanan. Kalau orang itu makan kan lambung kan menerima ya, secara harfiah kan seperti itu. Jadi tugas lambung itu menerima makanan. Kalau ada orang mengalami varises lambung, berarti orang itu susah sekali menerima masukan atau nasihat. Jadi kalau sampai keluar darah, berarti orang itu bukan hanya sekedar nggak mau menerima masukan, bukan hanya sekedar nggak mau menerima nasihat saja, tapi juga marah. Kan ada orang itu dinasihati nggak mau menerima tapi diem, nggak marah. Tapi ada yang marah. Nah, orang yang mengalami varises lambung itu bukan hanya sekedar nggak mau menerima nasihat, tapi malah marah, benci, dan ada dendam. Jadi makanya oleh Allah Ta'ala pembuluh darahnya dibengkakkan. Ya, tubuh itu kan milik Allah Ta'ala ya. Jadi ya haknya Allah, mau dibikin begini, begitu, dibikin pecah, ya terserah Allah. Jadi cara mengatasi atau supaya nggak mengalami varises lambung,
Kalau diberi masukan, didengarkan baik-baik. Kalau benar, ya diakui benar. Seperti itu. Jadi harus belajar memahami bahwa lambung fungsinya menerima makanan yang baik-baik. Jadi kalau sampai pecah pembuluh darah di lambung atau varises lambung, berarti orang itu termasuk kalau diberi nasihat itu susah. Diberi nasihat bukan hanya sekedar nggak mau menerima, tapi malah benci, marah, dan dendam. Ya, kalau pingin nggak mengalami varises lambung, caranya gimana? Kalau diberi nasihat, apalagi itu nasihat dari orang tua ya, jangan kaku. Kalau diberi masukan atau nasihat dari orang tua, terima. Enak nggak enak ya terima aja. Kalau nggak enak itu anggap aja itu ujian dari Allah Ta'ala ya. Orang yang mengalami jantungnya sakit ya, yaitu karena egonya. Senengane nyuruh dengan paksa. Yang disuruh itu kadang-kadang ya nggak ikhlas. Makanya sakit, jantungnya sakit. Jadi kalau memang mampu mengerjakan sendiri, kerjakan ya. Jangan senengane nyuruh. Makanya orang-orang yang di rumah tangga, kalau si suami kena penyakit jantung, jantungnya sakit, ya memang hobinya senengane nyuruh. Istrinya ada yang disuruh tuh nggak mau. Nyuruhnya tuh dengan paksa, senengannya nyuruh dengan paksa. Ingat ya, kalau pingin jantungnya nggak sakit, jangan senengannya nyuruh dengan paksa. Ini tolong diingat. Jadi orang-orang yang rata-rata mengalami sakit jantung itu sebagian besar kan dari bapak-bapak ya. Dari ibu-ibu ya ada sih. Kalau dari ibu-ibu itu agak jarang. Tapi dari bapak-bapak agak banyak ya. Sebagian besar memang dari bapak-bapak. Karena selama ini yang saya amati ya di rumah tangga itu yang senengannya nyuruh itu ya bapak-bapak senengannya nyuruh istrinya. Tolong buatkan kopi, tolong ini itu. Nyuruhnya dengan paksa. Yang disuruh nggak ikhlas. Makanya sakit. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini insya Allah bunda nggak makan nasi ya. Makan petolo. Sekian ini harganya 5.000. Mari makan ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.